Hey guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Tetap jaga kesehatan karena kondisi seperti sekarang ini. Di video kali ini saya kembali lagi dengan membawa tentunya tetap dalam zona menulis, yaitu saya akan membahas tentang ghostwriter. Tentunya dari kalian ada yang sudah tahu ghostwriter itu apa, dan tentunya juga ada yang belum tahu. Nah, oleh karena itu untuk video kali ini saya akan menjelaskan ghostwriter secara singkat, oke? Agar kalian paham apa saja ghostwriter itu tugasnya dan kegiatannya. Oke. Ghostwriter atau kalau bisa kalian dicari itu masih terdeteksi, yaitu penulis siluman. Jadi ghostwriter itu artinya penulis siluman, yang mana dalam hal ini pemilik gagasan meminta tolong kepada ghostwriter ini. Jadi maksudnya ghostwriter adalah orang yang membantu, penulis yang membantu orang yang memiliki gagasan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tidak semua orang yang memiliki gagasan bisa menuangkannya ke tulisan. Oleh karena itu fungsi ghostwriter itu adalah seperti itu. Walaupun banyak orang-orang yang sudah mempersepsikan ghostwriter adalah pekerjaan terlarang, karena yaitu seperti contohnya menuliskan artikel, skripsi, kemudian tesis, disertasi dan lain sebagainya. Sebenarnya tugas ghostwriter secara utuh itu adalah menuliskan gagasan atau ide yang dimiliki pengarang. Jadi jika kalian menemukan buku, kadang-kadang itu ada yang memang idenya di kepala si penggagas atau pengarang, kemudian yang menuangkan adalah penulis lain, karena mereka sudah terbiasa dan lain sebagainya, seperti itu. Sastrawan pun untuk profesi GW ini sudah masuk ke Indonesia sejak lama, seperti itu. Jadi sudah banyak dilakoni dengan tentunya bukan persepsi yang tadi adalah kopas dan plagiat sebagainya, tapi sebagai penuang pengarang. Bahkan ada beberapa penulis ghostwriter atau GW ini yang namanya dicantumkan di sebuah buku karena memang tulisannya sudah bagus dan terkenal popularitas dari si penggagas ide atau pengarang tersebut. Jadi kalau kalian bingung, ghostwriter itu gambarannya, jadi kita mempunyai gagasan, kemudian kita tidak bisa menuangkannya. Lah, nanti bisa dimintai jasa, dimintai tolong ke ghostwriter. Dan tentunya untuk tarifnya sendiri ini sangat menggiurkan. Untuk ghostwriter bisa ratusan ribu bahkan hingga jutaan sesuai kesepakatan dan kebutuhan si pengarang. Jadi ini sudah banyak dilakoni, namun memang ada persepsi kalau ghostwriter itu adalah pekerjaan terlarang dan lain sebagainya. Salah seorang tokoh yang terkenal dahulu sebagai spesialis biografi adalah Ramadan Kartahaditmadja, ayah Gilang Ramadan, dan karya terkenalnya adalah biografi Soeharto. Jadi beliau adalah salah satu sastrawan yang terkenal di zaman lalu. Dan yang perlu kita pahami, orang yang menerima tulisan seperti skripsi, tesis, artikel dan lain sebagainya itu harus patut dibedakan, karena itu adalah penulis calo, karena bukan GW, bukan ghostwriter. Sedangkan ghostwriter sendiri seperti apa yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan pada umumnya orang yang melakoni profesi GW atau ghostwriter adalah wartawan-wartawan senior yang berpengalaman dalam hal tulis menulis. Dan untuk ranah yang biasanya dimasuki oleh GW yaitu adalah salah satunya ranah faksi, seperti biografi, autobiografi dan memoir. Selain itu juga ada buku-buku yang lain sebagainya dalam bentuk non-fiksi. Jadi dalam bentuk non-fiksi yang di-GW-kan. Kemudian ada buku-buku tentang pemikiran dan lain sebagainya. Nah, untuk GW sendiri biasanya penulisnya itu disembunyikan. Kalian sebagai penggagas kemudian dituliskan ke seseorang GW. Kadang-kadang ada kesepakatan untuk disembunyikan. Namun ada seperti Mbak Ai atau Albertiene Endah yang namanya selalu muncul di cover buku seperti yang telah saya sampaikan. Karena penulis GW
sendiri itu kadang-kadang mempunyai nilai jual yang tinggi dan bisa menjadi merek yang kuat. Jadi seperti itu singkatnya tentang GW atau ghostwriter. Jadi jika kalian ada penjelasan lain bisa kalian tinggalkan di kolom komentar, atau jika saya salah dalam mendefinisikannya kalian bisa juga taruh di kolom komentar, karena saya juga sedang belajar seperti itu dan saya bukan sebagai ahli dalam hal ini, namun saya juga bercerita mengenai pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya ketahui dan saya pelajari. Oke, oleh karena itu untuk kedepannya jangan lupa terus beri usulan dan saran membuat konten apa dan lain sebagainya, kalian bisa tanya di bawah. Dan jika kalian ingin lebih dalam bertanya secara personal bisa lewat IG saya yang telah saya taruh di bawah di deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.